Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa berkumpul kembali di perjalanan kita safari dakwah dari Banjarmasin ke Kandangan, kemudian ini balik dari Kandangan ke Banjarmasin. Yang pertama Ana ingin sampaikan jazakumullah khairan, terima kasih banyak terkhusus kepada Sohibul Bait yang telah menjamu kita, Ustadz Saleh. Beliau menjamu kita di Kandangan. Subhanallah, jamuannya luar biasa. Alhamdulillah kita semua senang dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau. Amin. Yang kedua, Ana juga berterima kasih kepada antum semua yang sudah bersedia meluangkan waktu menemani Ana, membersamai Ana. Dan Ana tidak bisa membalas apa-apa, dan Ana cuma bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kepada antum kebaikan antum, waktu yang antum luangkan, antum ninggalin keluarga untuk membersamai Ana, dan semoga ini bukan yang terakhir kali, dan semoga insya Allah nanti ada lanjutan-lanjutan kembali kita bisa sama-sama dalam safari dakwah bersama. Baik, kemudian dalam kesempatan kali ini mungkin tidak banyak yang Ana bisa sampaikan. Ana teringat apa yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ad-Da' wa Ad-Dawa. Jadi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, tentu kita semua ingin agama kita ini terjaga. Kita pengen supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan di antara kuncinya adalah kita bisa jaga agama. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ad-Da' wa Ad-Dawa menyebutkan, seseorang itu kalau dia bisa jaga 4 pintu, 4 perkara nih, yang paling banyak kesalahan dan kemaksiatan itu masuk dari 4 pintu ini, maka agamanya akan terjaga. Kalau dia bisa jaga 4 ini. Ada beliau tulis panjang dalam kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa. Cuman Ana akan coba ringkaskan apa 4 pintu yang beliau maksudkan. Pintu yang pertama, kata beliau, adalah al-lahadhat. Nah, apa maksudnya al-lahadhat ini? Artinya adalah pintu mata. Jadi salah satu pintu seseorang itu bikin salah, itu asalnya adalah ternyata dari mata. Dan betul, itu Nabi SAW sering kasih nasihat kepada para sahabat beliau. Di antaranya seperti sabda Nabi SAW, la tutbi'in nadhratan nadhrah. Jangan kau ikuti satu pandangan yang terlarang itu dengan pandangan yang lainnya. Yang pertama, kata Nabi SAW, laka, dia nggak berdosa. Kalau antum terpandang sesuatu yang kira-kira mungkin tidak boleh antum lihat, mungkin pada saat di jalan. Apalagi nih teman-teman biker nih, mungkin kan biasanya di jalan, mungkin lihat ada perempuan tidak pakai jilbab misalnya, kemudian tidak sengaja terlihat. Itu pandangan yang pertama, itu nggak berdosa. Tapi jangan lama-lama. Kalau lama-lama itu udah masuk pandangan yang kedua berarti. Artinya pada saat satu kali terpandang, palingkan pandangannya dan nggak mesti ke bawah. Yang penting ke arah berlawanan, antum bisa tinggalkan pandangan tersebut. Itu maksudnya antum tundukkan pandangan. Nggak mesti harus ke bawah yang namanya nunduk. Yang penting antum palingkan pandangan antum dari sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi pintu ini adalah termasuk pintu yang paling banyak mendatangkan kemaksiatan. Karena awalnya biasanya dari mata. Itulah kenapa kalau antum lihat Nabi SAW itu pernah ngasih tahu sama para sahabat beliau terkait dengan nggak boleh duduk tuh di pinggir-pinggir jalan. Hukum asalnya nggak boleh. Jadi duduk di pinggir jalan liatin orang lewat gitu. Itu hukum asalnya nggak boleh. Tapi sebagian para sahabat, gimana kalau kita memang harus duduk di pinggir jalan wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, kalau memang harus duduk di pinggir jalan, atau mungkin dalam konteks yang lebih luas, antum biker, antum misalnya lagi safar, otomatis kan pasti ada berkaitan sama jalan. Di jalan itu ada macam-macam yang bisa kita lihat, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah kata Nabi SAW, a'tut tariqa haqqah. Kalau begitu kasih hak daripada jalan itu. Nah sahabat Nabi SAW sebagian bertanya, apa haknya? Di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Jangan melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan. Apalagi misalnya sampai diulang-ulang lagi tuh. Weh, tadi lihat gak ini? Oh aku juga lihat. Oh satu ini. Akhirnya jadi bahan pembicaraan. Maka sekali lagi kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu pintu yang pertama. Jadi pintu untuk menjaga pandangan, karena banyak diantara kemaksiatan, kesalahan itu asalnya adalah dari mata. Yang kedua,
Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, adalah di antara pintu-pintu banyaknya masuk kesalahan itu ada yang beliau sebutkan pintu kedua itu khatarat. Khatarat itu artinya adalah apa yang terbetik di dalam hati. Jadi Nabi SAW kan pernah bilang bahwasanya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging yang kalau dia baik, yang lainnya juga akan ikut baik. Kata Nabi SAW itu adalah hati. Nah ini yang dimaksudkan oleh Ibnul Qayyim. Hati ini kan kadang-kadang bisa namanya hasad, bisa namanya mungkin suudzon dan lain sebagainya. Yang jelas kaitannya adalah dengan keburukan hati. Jadi itu kata Ibnul Qayyim harus dijaga, betul-betul harus dijaga. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, kalau hatinya baik, maka yang lainnya pun juga akan ikut baik. Lisannya baik, kemudian juga perbuatannya juga baik. Tapi awal muaranya itu adalah dari hati. Dan tidak sedikit kesalahan yang muncul awalnya dari hati, sehingga tercermin nantinya dari lisannya akhirnya jadi nggak bagus, dari mungkin perbuatannya akhirnya juga jadi tidak bagus. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah al-lafadhat, yaitu adalah lafat atau ucapan, artinya adalah lisan. Nah kita semua tahu bagaimana bahayanya lisan, bagaimana kita semua diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjaga lisan. Nabi SAW ketika dimintai wasiat oleh sebagian para sahabat, Nabi SAW pegang lisannya. Kata Rasulullah SAW, jaga lisan ini. Dan Nabi SAW dalam riwayat yang lain juga menyebutkan bahwa di antara yang paling banyak memasukkan orang itu ke dalam api neraka, itu adalah di antaranya adalah lisan dan juga kemaluan. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang bertanya tentang seorang perempuan. Yang dia ini, kata sahabat Nabi SAW yang bertanya, adalah seorang perempuan yang dia puasa sunnahnya rajin. Sholat qiyamul lailnya juga rajin. Artinya sholatnya nggak ketinggalan, yang fardu bahkan dia juga ngerjain yang sunnah. Begitu pula puasanya yang fardu, yang Ramadan nggak ketinggalan, yang sunnah juga tidak ditinggalkan. Tapi kata sahabat itu, cuman wahai Rasul, si perempuan ini punya satu aja kekurangannya. Kata sahabat tersebut, dia lisannya tajam sama tetangganya, sering gangguin, sering mungkin gibahin, sering mungkin juga mencela dan lain sebagainya. Maka kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Padahal kita semua tahu, sahabat itu nyebutkan dia itu sholat sunnahnya rajin. Kalau perempuan udah sholat sunnahnya rajin, berarti otomatis sholat fardunya rajin. Kalau perempuan itu puasa fardunya rajin, maka berarti otomatis kalau perempuan itu puasa sunnahnya rajin, otomatis pasti puasa wajibnya juga insya Allah tidak ketinggalan. Nah ini luar biasa gitu loh ibadahnya. Tapi kata Nabi SAW, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Hiya finnar. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, tempatnya adalah di dalam neraka. Diakibatkan karena lisannya. Ini yang keberapa? Ketiga. Jadi yang pertama pintunya adalah apa tadi? Mata. Yang kedua pintunya adalah hati. Yang ketiga pintunya adalah lisan. Yang keempat, kata Ibnul Qayyim adalah yaitu perbuatan. Ya, itu adalah menjaga perbuatan. Sebutkan harakat. Itu adalah apa yang kita perbuat, ini termasuk di antara yang harus terjaga. Tentu saja kalau kita perhatikan perbuatan itu sebagaimana yang sering ana sebutkan. Itu Nabi SAW sebutkan ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah engkau terhadap sesuatu yang bisa mendatangkan kepada engkau manfaat. Para ulama menyebutkan yang bermanfaat itu kalau kita bisa simpulkan kurang lebih 3. Satu, yang bermanfaat untuk akhirat, itu disebut dengan ibadah. Yang kedua adalah bermanfaat untuk dunia, dan itu adalah bekerja. Yang ketiga kata para ulama adalah yang bisa, yang sebenarnya adalah perkara mubah, tapi dia bisa memberikan manfaat, mendorong kebaikan untuk perkara dunia dan akhiratnya. Contoh seperti hobi yang bermanfaat. Antum hobi motoran. Hobi, ada yang anak pernah dengar juga, Ustadz kata dia, anak kangen nyium bau aspal, subhanallah. Bau aspal kangen. Tapi dipikir-pikir, kayaknya ada nikmatnya juga bau aspal gitu loh pas lagi di aspal. Apa namanya? Bau jalanan itu kan ada baunya kan. Tapi dipikir-pikir, ya kayaknya betul juga gitu loh. Kayaknya nikmat juga gitu loh. Bukan berarti nyium aspal biasa gitu ya, enggak. Nauzubillah. Tapi maksudnya ada sensasi tersendiri, apalagi buat yang seneng touring, buat yang seneng jalan-jalan. Nah, misalnya antum bisa mengaitkan tadi hobi, sesuatu yang mungkin antum suka. Setelah misalnya antum touring, setelah antum jalan-jalan, antum jadi kuat kerjanya, jadi bagus ibadahnya. Nah ini kan bagus.
Apalagi kalau seandainya perjalanan tersebut misalnya seperti ini. Antum temenin untuk misalnya safari dakwah. Nah, itu kan lebih mendatangkan pahala. Makanya kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi selain daripada yang 3 tadi, ya usahakan untuk ya dihindari. Baik itu adalah misalnya perkara yang akan memberikan mudarat untuk akhirat, untuk dunia, ataupun juga perkara yang misalnya yang itu adalah perkara yang mubah yang bisa menjerumuskan ke dalam perkara yang makruh ataupun bisa juga kepada perkara yang haram. Jadi ini kurang lebih 4 pintu yang kata Ibnu Qayyim, kalau seandainya kita bisa jaga, maka agama seseorang itu akan terjaga. Apa yang pertama tadi? Mata, yang kedua adalah pintu hati, yang ketiga adalah apa? Lisan, yang keempat adalah perbuatan. Jadi kalau kita bisa jaga 4 perkara ini, maka Ibnu Qayyim menyebutkan agama kita itu akan terjaga. Ini yang bisa Anda sampaikan. Kalau ada yang mau tanya mungkin masih bisa ambil. Ustaz, boleh dijelaskan lah contoh yang hobi yang tidak Tidak bermanfaat. tidak bermanfaat seperti apa contohnya? Banyak. Iya. Jadi sebenarnya kalau yang tidak bermanfaat misalnya nih, atau kita ambil yang misalnya anggap yang mubah aja, yang mubah yang boleh, tapi dia membuat misalnya lalai terhadap perkara akhiratnya. Anak-anak kasih contoh, misalnya antum suka touring nih, jalan-jalan, tapi lupa sama sholat, iya kan? Tapi antum misalnya malah sholatnya lewat waktu, atau misalnya gini, antum hobi apa? Bola atau bulu tangkis misalnya kan? Anda tahu Mas Bayu soalnya suka bulu tangkis dia. Nah, mancing misalnya kan, tapi sampai lupa waktu, misalnya sampai maghrib itu masih aja antum main. Atau misalnya begini, mancing tapi sampai nggak kerja, meninggalkan misalnya kewajiban antum untuk menafkahi anak dan istri. Ya kurang lebihnya seperti itu. Bahkan kadang-kadang perkara yang asalnya mubah pun bisa jadi terkait dengan hobi ya. Itu bukan cuma sekedar tidak bermanfaat ya, tapi sebenarnya kebermanfaatan hobi itu tergantung, diantaranya yang tergantung kepada kita. Buat sebagian orang yang nggak suka touring, bisa jadi nggak bermanfaat. Naik motor gitu kan, buang-buang bensin. Tapi buat sebagian orang yang misalnya mereka bisa fresh, kemudian masuk kerja jadi lebih lebih fresh, lebih kuat kerjanya. Habis itu ke bawah misalnya sampai ibadahnya itu misalnya lebih segar, lebih bagus ibadahnya setelah touring. Ya berarti itu bermanfaat buat dia. Tapi buat orang yang misalnya nggak suka touring, cuma misalnya ikut, ya datang dia capek, habis itu misalnya sampai sholatnya misalnya sampai ketinggalan, nggak sholat ke masjid. Nah berarti itu kan bukan cuma nggak bermanfaat buat dia, bisa jadi buat Bang Ipan bermanfaat, buat orang lain misalnya nggak bermanfaat. Karena Bang Ipan misalnya tambah rajin ibadahnya setelah touring, yang lainnya misalnya tambah malas beribadah. Nah itu bukan cuma sekedar tidak bermanfaat, tapi juga misalnya sampai melalaikan. Jadi kalau ditanya bermanfaat atau tidak, kalau terkait dengan masalah hobi, ya itu tergantung daripada orangnya. Karena hukum asal dari seperti hobi, asalkan tidak ada pelanggaran syariatnya atau tidak membawa kepada kelalaian, ya itu hukum asalnya boleh aja, nggak apa-apa. Taib. Nah, jazakallah khair. Gimana? Sudah? Kayaknya lebih ke ibadah tuh hobi memanah ya? Bisa. Nah kalau itu kan berarti dia masuknya nanti Ustaz kepada, dia mengikuti, ada hadisnya kan, ar-rima ya, maksudnya memanah. Nah itu bukan cuma sekedar hobi Ustaz, kalau diniatkan itu adalah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, kemudian menyiapkan diri, menyiapkan kekuatan, ya itu adalah ibadah Ustaz. Ya, meskipun misalnya dia memang suka hal itu, ya betul. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.